Yang kembali lagi di propaganda program sepak bola untuk Anda. Ya, kenapa direbut semua? Sorry. Belum jadi Ini diktator banget. belum kepilih udah ngerebut jatah orang. Ini apa sih? Kak Alika, Gak mau diulang. nggak apa-apa, biarin aja dong. Saya benar mau untuk Anda mau dibacain lagi loh. Kesempatannya cuma ada sekali. Gagal. Kalau Alika punya satu orang Belanda yang paling diingat nggak sih? Oh, kalau saya ini emang dari dulu dari zaman main Winning Eleven paling ingat sama orang ini ya, Bang. Siapa tuh? Dia pakai kacamata renang di lapangan bola. Iya benar. Itu Karena suatu- matanya apa? Ya ada masalah gangguan ya. betul. masalah di matanya. Yang mana lagi siapa lagi kalau bukan Clarence Seedorf. Edgar David. Salah, Edgar David. Gimana sih? Salah. Beda orang. Aduh, saya disangka rasis nanti. Beda. Orang jauh banget itu mah. Edgar David mah gondrong kan. Benar juga. Kalau orang Belanda favorit saya itu yang suka pegang tongkat. Siapa tuh? Herman William Dendels. Itu yang bukan jalan. Nggak jalan. Enggak dong, Anyar Panarukan. Konteksnya pemain bola dong. Terus itu tuh ada ininya Kak, ada patungnya yang di apa sih? Di Sumedang teh. iya di Cadas Pangeran. Cadas Pangeran. Dia sama Pangeran. Salamannya kayak gini Kak. Ya. Begini, Oh, emang kanan ke kanan. kanan ke kiri. Kanan ke kiri Iya, ya. gitu. Karena si pangerannya itu menentang oh, ini ada Belanda, ini ada ada itu, pesannya ada ya. pesannya. Keren. Ini Itu jadi tadi bahas Dendels dulu. Nah, jadi kita kan langsung ngebahas yang di spill Alika tadi. Iya, salah. Yaitu Yang salah. soal Clarence Seedorf. Betul. Jadi Clarence Seedorf ini dikenal sebagai salah satu gelandang terbaik Belanda yang lahir di Ajax bersama generasi Frank dan Ronald de Boer, Edgar Davids dan Patrick Kluivert. Nah, Nah, ini maksud saya tadi Edgar Davids temannya. prestasinya cukup mentereng. Ia menjadi satu-satunya pesepak bola yang memenangi trofi Liga Champions dengan 3 klub berbeda. Wah, luar biasa. Yaitu Ajax pada 94-95, Madrid 97-98, dan AC Milan 2002-2003 dan 2006-2007. Dua kali di AC Milan-nya. Luar biasa. Termasuk waktu ngalahin Liverpool. Liverpool Real. yang legendaris banget itu Legendaris pertandingannya. banget. Yang setelahnya kan, tapi tahun Yang setelahnya. revenge-nya. Namun menjelang penghujung karirnya pada tahun 2012, Seedorf merasa frustrasi karena menit bermainnya berkurang. Waduh. Dia juga tak lagi sering menjadi andalan sebagai pemain nomor 10 di Milan. Pada akhirnya sang pemain memutuskan untuk pergi dan mencari tantangan baru. Oke. Tapi tujuannya pada saat itu benar-benar di luar dugaan, Kak. Karena Seedorf memilih Tirta Dharma, Wah, jauh ya. klub pancing. Ini karena ada nama Tirta pasti air nih. Saya kira kalau air Berarti Niki Tirta. itu elemennya air. Seedorf ini mencari tantangan dan karena akhirnya dia memilih untuk main di Botafogo. Botafogo. Betul. Nah, setelah 12 tahun karirnya yang luar biasa di Eropa, dari Ajax ke Sampdoria, lalu Madrid dan juga Inter Milan hingga ke AC Milan, tiba-tiba Seedorf ini memilih untuk bergabung dengan Botafogo di Brazil. Nah, Botafogo bahkan dianggap masih kalah hebat dari 4 klub besar di Brazil, yaitu setelah Fluminense, Flamengo dan juga Vasco da Gama. Vasco da Gama ini bukan Ganjar Mahfud ya. Gama, Bukan. iya benar. Ganjar Mahfud. Bukan. Ganjar Pranowo. Ini belum pasti. Pilih nomor 2. Enggak dong. Jadi kampanye. Nah, tidak tanggung-tanggung dia ini bahkan bersedia dikontrak selama 2 musim. Wah, 2 musim. 2 musim ketika itu. Bersatu untuk perubahan. Saya kira mau langsung gitu. Udah cukup, Sebenarnya meskipun sudah berusia 36 tahun, sang gelandang masih diminati oleh banyak klub Eropa waktu itu. Iya, pasti ya. West Ham termasuk salah satu di antara sejumlah kontestan Premier League Inggris yang tertarik padanya. Oke. Selain itu juga ada beberapa tawaran menggiurkan dari MLS Amerika Serikat dan juga Timur Tengah yang sering menjadi pilihan bagi para bintang sepak bola Eropa jelang akhir karirnya. Biasanya kan pada pensiun Mah di sana ya, nggak kayak sekarang juga mungkin ke Arab Ke Arab, ya. Nah, sangat jarang terjadi pemain papan atas Eropa itu pindah ke Amerika Selatan. Iya, benar. Biasanya justru sebaliknya. Sebaliknya Alhasil Seedorf itu menjadi pemain Eropa dengan profil tertinggi yang pernah bermain di kasta tertinggi Brazil. Jadi ya CV-nya bagus lah. Karena kan mungkin pemain top di Brazil tuh udah pasti pada Iya, karena Eropa kan semua, iya kan. betul. Nah, bahkan presiden klub saat itu Mauricio Asuncao menyebutkan kalau sebagai pemain asing dia ini sebagai pemain asing terhebat. pemain asing Yang terhebat. pernah bergabung dengan klub Brazil. Tentu saja setelah Tsubasa Ozora. Tsubasa Ozora, iya. Tsubasa Ozora main di Sao Paulo. Sang Paulo. Betul. Benar. Sama siapa musuhnya teh? Pepe. Riff
Pepe bukan, Pepe temennya di Sao Paulo. Siapa? Santana. Carlos Santana. Nah, sebenarnya si Dorf ini tuh Kak, kenapa ke Brazil? Salah satunya karena dia mengidolai Zico. Wah. Apalagi setelah ia mengeluarkan lagu Any Song. Bukan. Zico ini bukan Zico yang penyanyi Korea, bukan. Ini ada covernya ya. Terus yang kita yang keluar. Emang itu. Saya kira Sidor. Waktu Brazil kalah dari Prancis di Piala Dunia 1986, Seedorf marah dan kecewa karena itu adalah Piala Dunia terakhirnya Zico. Banyak orang sinis yang berpikir bahwa kepindahan ke Botafogo adalah pilihan yang salah. Kayak kenapa sih Botafogo gitu? Kenapa nggak ke São Paulo aja gitu? Padahal Seedorf tuh selalu sedekat itu dengan Brazil. Ini kayak kisahnya Tom Lembong dengan istri. Wah, kenapa jadi tokoh politik yang diangkat? Jadi katanya si Tom Lembong sama istrinya tuh sedekat itu, dengan istri. tapi ketemunya tuh justru saat mereka sudah dewasa gitu. Kayak mereka tuh satu sekolah. Terus saat Tom Lembongnya sekolah di Amerika, istrinya sekolah di Amerika di kota yang sama juga. Luar biasa. Saat balik ke Indonesia ada sebuah proyek, istrinya di situ juga gitu. Tapi mereka nggak pernah saling ketemu gitu. Makanya pilih yang ininya Tom Lembong. Kenapa ujung-ujungnya ini lagi? Gerbangnya Tom Lembong. Nah, dia sendiri lahir pada 1 April 1976 di Paramaribo, Suriname. Wah. Koloni Belanda yang berbatasan dengan Brazil bagian utara. Makanya ada yang menyebut nih kalau Seedorf tuh sempat ada kayak, oh dia punya darah Indonesia karena lahir di Suriname. Sempat pula tinggal di Suriname itu sebelum pindah ke Belanda dengan keluarganya saat dia masih bocah. Berarti emang deket banget ya sebenarnya Brazil itu. Benar. Nah emang Brazil selalu dekat di hati Seedorf karena sang istri juga Luviana adalah seorang warga berkebangsaan Brazil. Berarti setelah dia pensiun jadi bajak laut kan? Siapa itu? Luffy. Wah, bukan dong, beda lagi. Luffy juga bukannya juga orang Brazil. Oh iya, bener ya? Kalau menurut pengarangnya itu orang etnisnya tuh Brazil. Tapi ya nggak semua orang Brazil bajak laut juga dong, ngapain? Seedorf pun belajar berbisa bahasa Portugis saat bermain di Real Madrid. Setelah sekamar dengan Roberto Carlos, salah seorang legenda Brazil juga. Ia makin lancar setelah sekamar juga dengan Roberto Hongo. Yang pada abis itu dia juga jadi wibu. Ngomongin mamahnya Subasa. Kenapa jadi gosip itu? Nah, ditambah lagi dengan pengaruh besar Selecao dalam awal-awal karir sepak bolanya. Makanya emang tidak pernah aneh jika dia akhirnya memilih akhir karirnya di Brazil. Nah, Seedorf tuh bergabung sebagai bagian dari proyek besar untuk mengembalikan kejayaannya Botafogo. Klub ini memang belum pernah merebut gelar nasional sejak 1995 dan tidak lolos ke Copa Libertadores dalam 18 tahun. Makanya, sang gelandang ditugaskan oleh pelatih Osvaldo de Oliveira bersama tim mudanya untuk menggabungkan seluruh pengalamannya demi menumbuhkan mental juara di O Glorioso. Jadi, pengen bangkit lagi lah si Botafogo. Betul, ada sosok yang bisa diidolai dan dijadikan panutan kapan lagi gitu ya. Nah, pelatih akhirnya memberikan kebebasan pada Seedorf selama di lapangan. Jadi waktu itu main gapleh juga boleh. Gapleh juga boleh di lapangan. Mau mabok-mabokan juga boleh. Waktu itu biasanya pemain tua itu main lebih defensif. Kayak Beckham dan Pirlo. Tapi Seedorf itu berbeda. Kan itu juga di masa-masa akhir mereka pensiun ya. Jadi ya nggak mungkin main keras atau ya kayak mereka terlalu ofensif gitu. Betul. Dia malah tapi si Seedorf ini dia malah main menyerang dan ikut mencetak banyak gol. 9 gol itu dia ciptakan pada musim perdananya yang berlanjut dengan 15 gol pada musim kedua di Botafogo. Dan itu menjadi bukti kekuatannya pada saat itu. Keren banget ya. Nah, Seedorf ini terinspirasi karena kualitas individu para pemain Brazil. Jadi, saat dijaga 2 pemain, si para pemain Brazil ini tuh lewatin aja. Bisa dilewati. Nggak akan mikir ngoper-ngoper gitu, lewatin aja. Dan ini yang disukai sama Seedorf. Jadi selain suka mancing, Seedorf juga suka melewati pemain. Bukan, Gat-Getirta, Gangga tadi, bukan. Namun, tidak semuanya berjalan mulus di lingkungan baru. Dan Seedorf mengakui butuh waktu untuk terbiasa dengan sepak bola Brazil, baik di dalam maupun di luar lapangannya. Pasti ya. Nah, setelah 12 bulan, dia ini pun berhasil mengangkat trofi lainnya. Usai membantu Botafogo ini memenangkan kejuaraan negara bagian Rio Campeonato Carioca. Gelar minor, tapi trofi yang sudah lama mereka rindukan. Akhirnya dapat trofi juga gitu ya. Ia pun pensiun dengan tenang pada awal 2014, apalagi Brazil menyambutnya dengan tangan terbuka. Setelahnya dia memenuhi salah satu klausul dalam kontraknya, yaitu kembali ke AC Milan untuk menggantikan Massimiliano Allegri yang akhirnya baru dipecat waktu itu. Jadi ya balik lagi ke Milan akhirnya, tapi dia pensiun sebagai karir sepak bolanya di Brazil dengan memenangi sebuah trofi. Betul. Wah, keren banget ya si Seedorf ini. Meskipun dia di Milan juga
kurang oke ya kalau nggak salah ya. Betul, dan kalau nggak salah ya emang mungkin waktu itu gaya bermainnya kan kalau di Liga Italia bertahan gitu. Agak susah juga ya. Sedangkan kalau dia dari punya darah Belanda Brazil. dan juga Istri Brazil. menganut sepak bola idolanya Zico Brazil ya dia pengennya ofensif Pengennya gitu. ofensif. Menarik ya kayak Betul. pembahasan kita soal Clarence Seedorf Seedorf. yang ternyata berhasil juga menularkan semangat mentalitas juara ke Botafogo. Betul. Itu tadi yang bahasannya, jangan kemana-mana, tetap di Propaganda program sepak bola. Untuk Anda.